Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang lagi menonton. Selamat datang di Pura-Pura Podcast. So, sekarang saya sendiri Adi sebagai moderator akan mendatangkan salah satu bintang tamu. Bukan bintang tamu sih, itu lebih ke saudara saya yang berada di Kuta. Selamat datang, yaitu Blidika. Please welcome Blidika. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya di sini. Terima kasih untuk Pura-Pura Podcast sudah mengundang saya ada di sini. Nama saya Dika dari Karangasem. Saya akan memberikan informasi-informasi tentang dunia perhotelan. Nah, so Blidika, ada beberapa pertanyaan nih dari Instagramnya kita, official dari Pura-Pura Channel, menanyakan beberapa hal terkait dengan bidang perhotelan. Yaitu pertanyaan pertama nih, Blidika, bagaimana menurut Blidika memastikan bahwa pengalaman menginap di hotel Blidika menjadi tak terlupakan bagi tamu yang menginap? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Nah, dari sekian pengalaman yang saya dapat untuk mendapatkan pengalaman menginap tamu yang di hotel di sini, kita pastikan requestan tamu kita peroleh, kita kasih, dan memberikan fasilitas-fasilitas dan layanan yang paling berkesan. Jadi kita servisnya di kita ini sebenarnya paling ramah sih terkenalnya di hotel ini, karena dimana tamu-tamunya yang menginap itu sebenarnya perlu healing ya, dan bahasanya sekarang healing ya, untuk membuka wawasannya lagi, untuk berdamai. Jadinya kita sebisa mungkin untuk melayani tamu dengan cara keramah tamahan. Jadinya kan kita happy, tamunya juga ikut happy. Apalagi kita orang Indonesia, Blidika, Ya, terkenal di banyak negara itu dengan keramah tamahan. Ya benar, itu sih dari pengalaman saya yang dapatkan. Oke. So, jadi itu ya rekan-rekan semua. Jadi keramah tamahan sangat penting sekali untuk memastikan bahwa tamu itu repeater ntar atau mengunjungi. Ya, pasti hotel akan kita menjadi ini. repeater kalau sudah Iya, punya benar sekali. pengalaman yang fantastik atau keindahan-keindahan yang ada fasilitas yang kita punya. Ada momennya, Ya. momen yang terbaik itu bakal tamu bakal mengunjungi hotel kita Ya. sewaktu-waktu. So, Benar. Blidika, pertanyaan kedua nih, Blidika, ada apakah tantangan terbesar Blidika yang pernah Blidika jalani atau hadapi saat dalam pengelolaan operasional dalam reception hotel Blidika? Ya, banyak sih sebenarnya kendala-kendala yang ada di front office, frontliner. Satu, kita tidak semua bahasa yang kita bisa miliki. Maksudnya kita kuasai ya, Kuasai. bahasa yang kita kuasai, karena di hotel kita banyak berbagai macam mancanegara tamu, ada yang dari Korea, dari Cina, Prancis apalagi. Di sana kesulitannya adalah ketika kita tamunya tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi kita mengeksplain atau menginformasikan bahwa bookingannya mereka, berapa hari menginap, dan kamarnya sudah termasuk apa. Kita yang ngomong, jadinya tamunya tidak mengerti. Nah, di sana kadang-kadang kesulitannya. Dan itu mengakibatkan miskomunikasi, Blidika, ya, benar ya? Pasti itu banyak miskomunikasi. Sedangkan nanti kita menginformasikan ke A, bisa jawabannya ke B, karena tamunya nggak ngerti. Kadang-kadang dari saya ya atau teman-teman mungkin dilakukan, kalau tamunya nggak bisa bahasa Inggris ya diutamakan ya, kita pakai body language. Oh, body language Ya, body language. Kadang-kadang kita pakai bahasa Bali loh. Karena kita zero untuk bahasanya dia pun zero untuk bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kita pakai bahasa Bali kadang-kadang. Kadang-kadang tamunya juga mengerti loh. Kita pakai bahasa Bali. Angguk entah ngerti atau enggak itu ya. Jadinya lebih ke body language Ya, ke body language. sekali. Nah, kalau kita yang lebih akurat sebenarnya kita buatkan naskah atau dibuatkan di Word bahasanya dia, entah bahasa Jepang, Korea atau Cina, biar tidak nanti ada miskomunikasi atau fasilitas-fasilitas yang sebenarnya tamu dapatkan jadinya dia tidak dapatkan karena tidak mengerti bahasa Inggris. Nah, jadi kita punya naskah bahasanya dia. Jadi pas check in kita juga meminta registrasinya dari tamu dan kita kasih naskahnya itu, suruh tamunya membaca. Wah,
Pasti dia mengerti tamunya. Setelah itu baru dia oke, yes gitu bilangnya. So keren sekali rekan-rekan. Jadi Blidika ini selain mendapatkan tantangan yang terbesar Blidika ya, dan juga Blidika juga tidak hanya menghadapi tantangan itu juga, dan juga Blidika memberikan inputannya Blidika ya, atau masukan untuk kedepannya supaya ada meminimalisir adanya miskomunikasi antar tamu dengan kita Blidika ya. Iya benar. Luar biasa sekali. Karena kita di sini kan nggak semuanya bisa bahasa asing ya. Tamu juga nggak semua bisa bahasa Inggris. Kita melakukan hal seperti itu dengan naskah, jadinya pekerjaan kita lebih sedikit jadinya. Efisiensi. Jadi kita cuma mengasih naskah-naskahnya yang itu ya. Jadinya tamunya ngerti ya. Ya benar. Itu maksudnya kalau jadinya nggak ribet gitu ya. Kadang-kadang sekarang kan dari media online, kadang-kadang tamunya juga nggak memakai guide ya, karena dia sudah bisa dan dia juga punya teknologi dari HP Google Translate, jadinya dia bisa berkomunikasi meskipun tamunya nggak bisa berbahasa Inggris. Oke, luar biasa rekan-rekan pengalaman Blidika. So Blidika, ini ada pertanyaan yang selanjutnya Bli. Ini bagaimana peran teknologi bagi Blidika dalam meningkatkan layanan dan efisiensi di industri perhotelan, especially di front office? Nah, untuk especially di front office sebenarnya kita kan sudah memakai sistem perhotelan ya. Jadi semua reservasi dari online, travel agent atau inquiry dari tamu permintaan spesial, jadinya kita artinya dapat langsung komunikasi dengan tamunya secara langsung. Jadi sebelum tamunya datang, kita juga sudah menyiapkan permintaan tamu. Jadinya kita sudah ready semuanya dari aplikasi. Nah, salah satu contohnya kita juga punya kelebihan dari hotel di sini. Kita punya namanya sistem barcode, di mana itu tamunya kalau sudah selesai menginap atau pas check out-nya, kita bisa informasikan ke tamunya kalau tamunya memberikan feedback atau review dari hotel-hotel kita, pengalamannya yang selama stay di hotel, tamunya cukup men-scan barcode-nya. Jadi nanti otomatis dia kelihatan dari links-nya hotelnya kita, nanti langsung cuma memberikan saran atau positif negatifnya ya untuk stay-nya. Jadi tinggal men-scan barcode-nya. Itu sih dari kecanggihan, karena daya saing bisnis untuk pariwisata untuk mencari tamu yang lebih banyak ya. Dari segi review sih kita cari, karena semua di sekarang media online. Jadi sebelum tamunya stay di hotel kita, pasti tamunya mengecek review juga dicek untuk hotelnya kayak gimana, staffnya kayak gimana, untuk servisnya kayak gimana. Nah, di sana sih kecanggihan teknologi untuk saat ini ya. Bukan hanya itu aja Blidika ya, kita juga kalau belanja nih di online gitu misalnya, terus kita lihat reviewnya Blidika ya, kalau reviewnya udah bagus, otomatis kita bakal beli di sana. Ya gitu, pastilah, karena udah meyakinkan, karena udah banyak tamu yang stay, jadinya udah memberikan feedback reviewnya yang bagus, servisnya yang kita berikan yang excellent, jadinya mendatangkan lagi tamu-tamu yang lain. Karena dari segi sales ya, dibilangnya biasanya mulut ke mulut ini, entah sama keluarganya, entah sama keluarganya, entah sama sepupunya atau pasangannya, pasti dia merekomendasikan hotelnya kita, karena kita udah memberikan yang terbaik. Maka dari itu kita memberikan efisiensi untuk memberikan barcode untuk scan review-review yang kita miliki yang di sini. Saya rekan-rekannya, jadinya hotelnya Blidika itu sudah memanfaatkan efisiensi teknologi dan modernisasi teknologi saat ini Blidika ya. Blidika, selanjutnya ini ada pertanyaan terkait mengenai staff nih. Menurut Blidika, pentingnya pelatihan staff dalam menciptakan layanan pelanggan yang luar biasa di hotel atau tidak? Gimana bro? Itu harus sih sebenarnya, karena refreshment product knowledge kita sih sebenarnya perlu sekali, bukan sebenarnya perlu sekali, karena kadang-kadang manusia juga tidak luput dari kesalahan atau lupa. Itu yang penyakit paling sulit, lupa. Penyakit lupa ya. Kadang-kadang sebenarnya kita sudah menguasai tapi lupa. Kadang-kadang kita ngomong sama tamunya, kita sudah
mengetahui produk knowledge Ya. kita, tapi malah ngeblank dia. Bener. Nah, kita melakukan refreshment product knowledge yang kita dapat dulu jadi ulangi lagi Benar. dan memberikan produk knowledge atau trainings knowledge setiap bulan sekali biasanya. Berarti untuk remindernya Untuk dia ini reminder ya, Benar. betul sekali untuk reminder. Sekali. Karena di sini juga di hotel biasanya keluar masuk itu biasanya banyak apa sekali nih? ya. Tunggu bentar ya, kan keluar masuk apa nih Bu? Nah, keluar masuk maksudnya ada yang resign, ada yang join. Oh, Karena oke. ada juga orang baru. Karena orang baru yang join di sini kan enggak semuanya dia tahu atau kenali dengan fasilitas atau informasi-informasi yang kita punya. Jadi kita perlu melakukan training product knowledge. Oke. Nah, karena di sana juga bisa memanfaatkan atau memantapkan ya, memantapkan untuk produk-produk knowledge kita. Oke. Jadi tamu yang nanya ke resepsionis itu jadi udah kita tahu apa sebenarnya tamunya minta. Apa yang Nah, diminta, gitu ya. apa yang tidak diinginkan loh. Iya, kalau benar. Didika ya. Ya benar. Luar biasa sekali ya. Pelatihan ini sangat penting sekali tentunya rekan-rekannya untuk mantapkan product knowledge supaya kita handle-nya lebih pede Bli ya Benar. ke tamunya. Ya. Karena kita sudah mengetahui. Biar enggak dibilang sekarang bahasanya pelanga pelongo ya. Kok jadi resepsionis jadi pelanga pelongo kan Bener aneh banget. jadinya. Apalagi reminder itu penting sekali ya Bli ya Bener, rekan-rekannya. Jangan gitu, saya juga pelupa loh Bli. Karena mungkin ntar pulang ke rumah kemana nih jalannya karena lupa juga gitu ya. Namanya juga manusiawi. So, selanjutnya kita ada pertanyaan nih juga Bli. Mohon diceritakan nih Bli, pengalaman unik atau yang menarik yang saat pernah Bli alami saat melayani tamu di suatu program. Banyak sih sebenarnya keunikan di hotel ya kalau kita melakukannya ya. Kurang lebih 10 tahun saya mendalami tentang frontliner, front office ya. Wah, 10 Ya. tahun ya. Karena di keunikan sebenarnya kita banyak memiliki teman jadinya ya. Karena bukan kalau tamunya stay di hotel bukan hanya untuk stay saja. Kadang-kadang kan tamunya perlu berbicara atau sharing dengan komunikasi tentang di negaranya dia, tentang negaranya kita juga pasti sharing lah tentang culture-nya kita seperti apa. Jadinya kita mendekati tamu seperti keluarga jadinya, sehingga mendatangkan jadi repeater kan. Bener. Balik lagi ke upselling. Ya, Jadi bener pasti banget. dia upsellingnya jadi mouth to mouth ya, mulut ke mulut ya. Jadi banyak nanti mendapatkan income Ya, dari ujung-ujungnya tetap ke bisnis ya, Bli ya, ke bisnis dari income service Namanya saja juga, untuk staffnya iya. juga kan lebih banyak jadinya. Ya, benar sekali. Kan banyak relasi juga kita dapat dan Wawasan juga kita wawasan luas juga, Bli ya benar Kalau luas. kita berkawan Karena juga sama orang-orang. banyak punya relasi nanti kalau kita udah check out tamunya kita masih kontak-kontakan lah. Benar. Nanti saat dia datang lagi kembali pasti dapat bingkisan lagi ya. Pengalaman ya Bli ya. Iya pastilah. Selama 10 tahun loh rekan-rekan. Aduh, berapa banyak tuh bingkisan udah diterima sama Dika. Yang paling penting sih salam tempel ya yang Iya. sekarang ya pasti banyak ya. Itu meningkatkan semangat kerja kita juga ya Bli Ya pasti untuk semangatnya pasti ada. Benar. Jadi antusiasme untuk datang ke hotel ke tempat kerja kan pasti gede gitu loh maksudnya. Benar. Jadi karena udah punya, saya udah punya teman ini, udah nantinya kita pasti dapat salam tempel jadinya kan gitu. Itu menjalin silaturahmi ya Ya. juga Bli ya. Luar biasa sekali ya rekan-rekan. So last but not least, not waiting for any longer karena ini sudah menunjukkan waktunya sudah mau menutup perbincangan kita hari ini ya Bli ya. Karena supaya nggak terlalu lama kita berbicara. Ini ada satu pertanyaan nih atau satu masukan buat Bli Dika. Apa tips dari Bli Dika yang harus diberikan kepada rekan-rekan semua yang menonton, terutama juga saya sendiri, jika rekan-rekan semua ini menjadi frontliner di tanah air? Tips and triknya ya, yang kalau jadi dari frontliner front office, good looking Oh, good sebenarnya, good looking. looking. Kayak gimana tuh Bli Ya. good lookingnya? Bli? Karena good lookingnya itu mencerminkan orangnya biasanya cerdas lah, Oke. bersih. Oh benar. Kebersihan diutamakan kalau daerah dunia pariwisata, terutamanya di frontliner ya. Dan cerdas untuk menanggapi masalah-masalah dan memberikan option-option atau pilihan-pilihan yang ada di dalam hotel. Tentunya seperti mengambil keputusan-keputusan Ya.
kalau seandainya manajer nggak ada. Dan product knowledge mesti Harusnya ya. dipahami atau kita tahu. Jangan asal-asal ngomong gitu loh. Oke. Kayaknya kalau asal-asal ngomong nanti tamunya nanya ke A, jawabnya ke B, jadinya tidak sinkron. Tidak sinkron. Di sana banyak miskomunikasi nanti. Ya. Banyak kok FO-nya udah bilang seperti ini. Nah, departemen lain itu biasanya ada kecemburuan sosial. Kok FO-nya ngomong sepertinya, SOP-nya kan sebenarnya ini. Nah, itu sih sebenarnya paling penting, harus memahami product knowledge. Benar banget. Karena kita harus ready, siap untuk mendapatkan memberikan service yang terbaik untuk tamunya. Jadinya tamunya udah yakin untuk tinggal di hotel ini. Benar. Ya. Sejujurnya Blia, bukan hanya front office juga yang harus memiliki knowledge yang banyak Blia, divisi lain juga harus juga. Sebenarnya sih departemen lain harusnya juga ya Blia? Harusnya sih, tapi untuk paling penting sih FO, karena menurut saya ya front office itu, frontliner itu jantungnya hotel, pusat informasi. Apapun itu nanti kita yang mengarahkan. Iya. Itu sih sebenarnya kalau jadi orang resepsionis harus perfeksionis sih sebenarnya ya. Front office is meaning perfectionist gitu ya, lu Pak. That's correct. Oh my god, keren sekali ya katanya Bidika. So menurut Bidika nih, selain knowledge yang banyak harus dimiliki oleh front office, terus good looking, apakah menurut Bidika suatu kesabaran itu harus dimiliki seorang front office? Pasti, untuk dunia pariwisata atau frontliner ya, yang di depan front office pasti kesabaran, karena karakteristik tamu kita nggak tahu semuanya ya. Ada tamunya pengen di welcoming dengan secara ramah, ada tamu juga tidak mau dengan di-explain banyak-banyak. Ya, ada yang namanya express check-in, tidak perlu berbelit-belit gitu loh. Dan kadang-kadang tamunya juga merasa ilfil kalau kita tidak tahu karakteristik tamu seperti apa kan gitu. Nah, jadi kalau front office itu tahulah karakteristik tamu gimana, seperti caranya menghandle tamunya seperti ini. Kalau seperti ini harusnya kita punya strategi seperti ini gitu loh, menjadi kalau resepsionisnya. Karena setiap orang tuh punya sifat yang berbeda-beda ya. Maka dari itu cara menghandle kita juga berbeda gitu ya. Karena kan sekarang kan namanya juga pariwisata itu art, di dalam dunia pariwisata art, dalam pekerjaan pasti ada komplainnya, pasti ada lah. Nah, kadang-kadang dari sana saya belajar juga, di sini mungkin kesenian dalam jadi front office ya, untuk mengenali karakteristik tamu seperti apa, kan gitu. Nah, di sanalah keseniannya menurut saya. Jadi saya semua masalah itu dianggap seni loh. Seni. Benar. Karena saya buat happy saja sih. Tapi jangan ketawa kalau menghandle tamu, kalau tamu komplainnya. Tetap kita fokus dengan tamunya, tidak meremehkan komplain tamu. Tetap kita selalu jaga komunikasi ke tamu ya, tetap menghargai dan menghormati apa yang dibilang sama tamunya ya. Dan tentunya mencari solusinya itu dengan cepat ya Blia, kalau front office ya. Untuk problem solvingnya juga. So Bidika, mungkin ada lagi tips lain yang harus disampaikan kepada rekan-rekan semua yang menonton? Sebenarnya sih semuanya sih gampang kalau jadi resepsionis. Tipsnya paling terpenting cuma menguasai product knowledge sih. Itu yang paling terpenting kalau jadi resepsionis ya. Karena jantungnya hotel ya. Kalau nggak ada resepsionis, mungkin hotel itu nggak hidup ya. Nggak berjalan ya, nggak hidup ya. Karena nggak ada kehidupan untuk tamu-tamunya bertanya di mana gitu loh. Seandainya kalau tamu mau tanya gini, nggak ada yang tahu jawabannya. Itu hotel apa sih namanya kalau seperti itu gitu. Itu sih paling penting, kita menguasai product knowledge sebenarnya. So, jadi rekan-rekan semua sudah diambil kesimpulan dari Bidika. Kita juga
sangat banyak sekali Blidika. Thank you so much Blidika ya atas sharing dan juga pengalaman yang telah disampaikan dan tips and trick bagi rekan-rekan semua yang mau jadi frontliner atau front office. Tentunya saya sendiri juga pengen nih beli jadi front office. Thank you so much atas informasi yang sangat menarik yang telah diberikan kepada kami semua. So rekan-rekan semua jika mau menanyakan info lebih lanjut terkait mengenai front office atau sharing pengalamannya dari Blidika, bisa dihubungi kemana nih Bli? Oh, boleh ke kontak ke saya ya. Nanti saya kasih untuk linknya atau IG saya nanti saya share ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kita sama-sama sharing. Bukan saya menguasai dalam dunia frontliner ya. Kita cuma sharing saja. Namanya juga manusia kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadinya kita berbagi pengalaman, berbagi tips gimana sih caranya. Kalau kalian butuh informasi atau mengenai tentang frontliner, boleh hubungi saya aja. Nanti hubungi di bawah ya. Ya, Di bawah boleh sini. di kontak ke saya aja ya. So, thank you so much Blidika atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat bersyukur sekali to having you here. And buat rekan-rekan semua, nanti kalau mau lihat kelanjutannya kita di Pura-Pura Channel, don't forget to watching on the next video. And see you on top and goodbye.